Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang kedua di daurah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan Da'bul ulama, kebiasaan para ulama, yaitu menghatamkan satu kitab dalam waktu senggangnya. Ya, para ulama itu liburannya bukan jalan-jalan, tapi mengganti kitab. Kalau hari biasa itu kitab yang menguras otak, kayak fikih, usul, tafsir, hadis. Ya, ketika masa liburan itu membaca kitab yang enggak ada otaknya, enggak ada otak. Kitab yang enggak membutuhkan at-ta'ammuk, at-tafkir. Apa contohnya? Ada ya suluk, sirah nabawiyah. Nah, itu yang kita baca namanya ar-rauhah al-ilmiyah. Kita istirahat tapi berilmu. Ya. Jadi al-utlah itu mujarradul intiqal minad dirasah ar-rasmiyah ila dirasah adzatiyah. Liburan itu hanya sebatas perpindahan dari belajar resmi di kelas ke belajar sendiri di rumah. Itu makna liburan. Ya, kata Imam Ahmad, la rohata fi talabil ilmi, rohatuna fil jannah. Ya, yang ngaku thalibul ilmi tidak ada istirahat. Ya, ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rohatin fadail autona wa karim. Tidak ada waktu istirahat untuk orang yang berakal dan yang beradab. Apa? Fadail autona, tinggalkan negeri kalian, tinggalkan kampung kalian. Fadail autona wa karib, dan jadilah orang yang asing. Ya, itu nasihatnya Imam Syafi'i. Ya, alhamdulillah, pertemuan pertama kita membahas tentang Imam Haddad. Kitab ini yang dibutuhkan oleh kita sebagai mubtadi, orang pemula yang akan hijrah lil wusul ila Allah Ta'ala. Yang pertama, Imam Haddad itu menjelaskan tentang ba'is, tentang hidayah, tentang risalah dari Allah. Ketika udah dapat ba'is, yaitu hidayah, maka kita langsung sambut dengan taubat. Pasal ketiga yaitu tentang penyakit hati. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang penyakit hati. Selama kemarin siapa yang dapat ba'is? Ada enggak? Jul. Yang dapat ba'is siapa yang kemarin? Ini Babiu. Siapa yang tahajud? Masya Allah. 2 malam ini, yang duha 2 malam ini, yang jamaah full siapa? Ya, berarti antum udah dapat ba'is dan udah disambut langsung sama. Ya. Ya, kalau yang masih belum dapat ba'is, hidayah, doa. Ya, berdoa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, itu kata Imam Haddad. Ya. Alhamdulillah, sekarang kita ke fasal yang ketiga tentang penyakit hati. Ya, bahwa penyakit hati itu akibatnya lebih besar daripada maksiat jawarih. Ya, maksiatul qalbi akbaru musibatan min maksiatil jawarih. Karena apa? Fi'lul jawarih itu alamah. Kelakuan kita dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mata kita, itu adalah tanda hati kita. Kalau kita baik tangannya, berarti hati kita baik. Kalau kaki kita baik, berarti hati kita baik. Mata kita baik, hati kita baik. Ya, anggota badan itu akan senang kalau misalkan hati kita juga baik. Ya, itu. Jadi gampang. Kalau lihat orang itu, lihat teman kita, bagaimana kelakuannya. Kalau omongannya asal, ngomongnya yang enggak, berarti hatinya hitam. Ya, ya Zulia. Ya. Kalau ngomongnya asal, ya asal aja, enggak dipilih-pilih lagi, itu alamah dari hatinya. Ya, itu kata Imam Haddad seperti itu. Ya,
Bismillah. Sekarang Imam Haddad akan menjelaskan tentang 3 ketua penyakit hati. Kata Imam Haddad, penyakit hati itu banyak. Tapi cuma ada 3 ya yang menjadi ketuanya. Ru'usu amradil qalbi itu cuma 3. Ya. Bismillah. Man saya Iqra. Ayo baca. Wahyu Iqra. Najib baca. Nah, sekarang kita kasih kesempatan yang jurusan adab. So, adab ini biasanya bacanya bagus. Nazrul. Adab. Nazrul. Masya Allah. Nanti Nazrul. Ada kamar mandi Asad. Ya, bismillah. Famin afhasiyat ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala. Qala? Qala al-faqih rahimahullah ta'ala. Faqih. Kayaknya dia. Man faqih? Antum. Qala musannifu. قال المصنف رحمه الله تعالى ودام الله نفع بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. آمين. الذي قال فمن أفحشها الكبر والرياء والحسد فالكبر يدل من صاحبه على غاية الحماقة ونهاية الجهالة والغباوة وكيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذرة وعلى القرب يصير جيفة قذرة وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه ليس له فيه قدرة ولا في تحصيله حول ولا قوة أو لا يخشى إذا تكبر على عباد الله بما آتاه الله من فضله أن يسلبه ما أعطاه بسوء أدبه ومنازعته لربه في وصفه لأن الكبر min sifatillahi al-jabbaril mutakabbir. Yang pertama, Imam Haddad menjelaskan ru'usu amradil qalbi itu al-kibru, at-takabbur, sombong. Ya, sombong. Kenapa Imam Haddad menjadikan ini yang pertama? Karena ini sifatnya udah jelas, udah ketahuan, ini sifatnya syaitan, iblis. Ana khairum min. Ya, kata syaitan ketika diperintahkan sujud ke Nabi Adam. Itu sifat sombongnya syaitan. Ya. Ada pertanyaan, apa yang menyebabkan syaitan jadi kafir? Apa yang menyebabkan syaitan jadi kafir? Ada yang tahu? Di Al-Baqarah. Tidak ingin Wa idh qulna Wa idh qulna lil malaikati isjudu illa aba wastakbar. Apakah ini sebabnya? Apakah ini sebabnya? Bukan. Ya. Aba wastakbar ini bukan sebab dikafirkannya setan. Tapi apa sebabnya? Yaitu nisbatu dzulmi ilallah ta'ala. Ya, yang menyebabkan setan kafir bukan sombong. Sombong itu enggak mengkafirkan. Ya, zul sombong, enggak kafir zul. Ya, begitu pun setan. Tapi apa yang setan kafir? Yaitu nisbatu dzulmi ilallah. Apa? Menuduh Allah itu berbuat zalim. Di mana letaknya bahwa menganggap Nabi Adam itu lebih mulia daripada iblis atau setan? Menurut setan itu zalim. Karena apa? Setan itu termasuk yang paling kuat ibadahnya dan yang paling pintar itu setan. Ketika Allah menciptakan manusia, itu Adam, ya, dan lebih menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan iblis lebih mulia, yang kata dia karena sombongnya. Ya, itu kata iblis, Allah zalim kepada iblis. Itu yang membuat setan jadi kafir. Bukan aba wastakbar, bukan. Itu cuma sifat aja. Ya, apa intinya? Yaitu nisbatu zulmi ilallah. Menuduh Allah itu berbuat zalim. Naudzubillah. Ya, itu. Awas. Ya, itu. Famin afhashiha al-kibru wal riya'u wal hasadu. Fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah. Ya, orang yang sombong itu dia enggak tahu keadaan dirinya. Karena apa?
At-takabbur itu cuma punya Allah. Apa yang kita sombongkan? Ya, kata Imam Haddad, wa in kana indahu syai'un minal fadail wal mahasin. Oke, kita sepakat orang ini punya kelebihan, punya mahasin, punya kebaikan, mukanya ganteng, ya. Tapi Allah bisa kapanpun bisa mengambil kegantengan itu. Dia kaya, punya uang, suatu saat bisa diambil. Dia punya jabatan, ya, bisa diambil. Ya, kalau misalkan kita ngomongin sombong, demi Allah, setan iblis lebih hak untuk sombong. Ilmu paling pintar, ibadah paling taat. Ya, kalau kita dibolehkan sombong, para anbiya itu wajib lebih sombong daripada kita. Tapi ada nggak yang sombong? Nggak ada. Kita siapa? Kata Imam Haddad, man nahnu, siapa kita? Ya, itu cuma makhlukun min nutfatin madiroh. Kita itu cuma makhluk yang diciptakan dari air mani yang menjijikan, kata Imam Haddad. Terus apa yang kita sombongkan? Jabatan bakal hilang, kegantengan bakal hilang, kekayaan bakal habis. Ya, itu. Kalau misalkan emang sombong itu dibolehkan, maka anbiya itu lebih hak untuk sombong. Ya, jadi manusia itu at-takabbur bima la yamlikuhu. Sifat manusia. Sombong dengan apa yang tidak dimilikinya. Itu sifat manusia. Karena apa? Semuanya milik Allah. Ya, li'annal kibru min sifatillahil jabbaril mutakabbir. Karena sombong itu cuma sifatnya siapa? Sifatnya Allah. Sifat yang kedua orang sombong itu orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu orang sombong. Ya, al-mutakabbiru man la yaqbalu taswib. Ya, orang sombong itu dia enggak menerima nasihat, pembenaran. Enggak menerima, itu orang sombong. Ya, al-mutakabbiru huwallazi man la yaqbalu at-taswib. Itu. Ya. Jadi sombong ini termasuk ru'usi amradil qalbi, yang dimana Imam Haddad membuat kibr ini di urutan pertama karena sangat gampang sombong ini. Ya, kita nilainya 20 di mid, sombong padahal kecil. Ya, dapat Jim plus kayak Zul, sombong. Jangan Zul. Ya, itu. Ya, jauhi sifat sombong, jauhi. Ya, bagaimana kita cara menjauhinya? Hukumnya kita mengetahui obat penyakit hati itu fardu ain. Awas. Hukum mengetahui obat penyakit hati itu fardu ain. Kata Imam Ibnu Ruslan di Zubad, min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji litabayu'i wa dhahiril ahkami fi sana'i wa ulumi da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasad. 3 bait ini Ibnu Ruslan menjelaskan tentang fardu ain. Apa yang pertama? Taharah, salat, saum. Itu ibadat. Ya. Yang kedua, wal bai'i lil muhtaji litabayu'i, ini muamalah. Yang ketiga apa? Wa ulumin da'i lil qulubi mufsidi, dan ilmu mengetahui obat-obat untuk penyakit hati. Fardu ain bagi kita hukumnya. Ya, wa ulumi da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Fardu ain. Ya, itu. Jadi hukumnya fardu ain untuk kita mengetahui obat-obat untuk mengobati penyakit hati. Iqra. Wa amma ar-riya'u فيدل على خلوص قلب المرائي من عظمة الله وإجلاله لأنه يتصنع ويتزين للمخلوقين ولا يقنع بعلم الله رب العالمين. ومن عمل الصالحات وأحب أن يعرفه الناس بذلك ليعظموه ويصطنعوا إليه المعروف فهو مراء جاهل راضي في الدنيا لأن الزاهد
من لو أقبل الناس عليه بالتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة فمن أجهل منه وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا. Yang kedua, Imam Haddad menjelaskan ru'us amradil qalbi itu ar-riya. Kata Imam Haddad, fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillahi wa ijlalihi. Ya. Riya ini termasuk penyakit hati yang mengancam para ulama itu riya. Ya, riya itu termasuk penyakit hati yang mengancam para ulama, pendakwah. Karena riya itu punya khofaya, punya yang tersembunyi di balik niat itu. Bahkan di hadis itu ya ditanya, "Madza fa'alta fid dunya?" Ya Allah, kuntu uqatilun nas. Kata Allah, kadzdzab, anta kadzdzab. Ya, fa innaka tuqatil liyuqalu anta suja. Kata Allah. Ya. Datang orang kedua. Ya. Kuntu Allah sama. Nas hadisnya itu. Kuntu mualliman atau amilan lil ulum. Qala, kata Allah, anta kadzdzab. Fa innaka ta'mal liyuqal annaka alim. Coba. Karena riya itu penyakit hati, enggak ada yang tahu sifatnya. Tiba-tiba setan masuk aja ke hati kita. Salah niat. Ya, itu. Cukuplah hadis Nabi yang mengatakan betapa riya itu menjadi amradil qalb, yaitu riya itu asyirkil khafi. Riya itu termasuk syirkul khafi. Jadi ada dua, syirkul ghairu khafi, jali, syirkul jali, yaitu sama, menyembah patung, ya menyembah hewan, itu syirkul jali, syirik yang jelas. Yang riya itu syirkul khafi, sama aja, suruhnya sama, yaitu apa? Kita mengharapkan pujian dari orang lain, enggak ikhlas buat Allah. Syirkul khafi, ya, iltifat an wajhillah. Rubba amalin sogirin tu'adzibuhun niyah. Coba. Rubba amalin sogirin tu'adzimuhun niyah wa rubba amalin azimin tusoggiruhu riya. Coba. Rubba amalin azimin, rubba amalin sogirin tu'adzimuhun niyah. Rubba amalin sogirin tu'adzimuhun niyah wa rubba amalin azimin tusoggiruhu riya. Ya, ada amal yang sedikit, yang kecil, kita cuma ngasih makan ke hewan, tapi tu'adzimuhun niyah. Tapi kan niat kita baik, maka amal ini dibesarkan pahalanya. Karena apa? Niat. Wa rubba amalin azimin, dan ada perbuatan yang besar, tusoggiruhur riya. Ya, amalan besar, tapi dikecilkan pahalanya karena apa? Riya. Ya, itu kata para ulama. Hadis Nabi, ana agna syarikaini an syarikin. Ya, ini ana agna syarikaini an syarikin. Kata Allah, saya ini satu-satunya orang yang tidak butuh kepada syarik, kepada orang yang membantu. Apabila hambaku menduakan aku, maka aku akan tinggalkan. Ana agna syarikaini an syarikin. Ya, di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu. Terus kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi.
Mana yang hafid Quran? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu wal yaumil akhiri famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sultan. Ini udah jelas. Allah itu menjelaskan, memisalkan orang yang bersedekah dengan riya, yaitu apa? Di atas batu ada debu. Pahala sedekah dia karena dia riya itu seakan-akan pahalanya kayak debu di atas batu. Fa asabahu wabilun fatarakahu sultan. Kemudian datang air hujan, langsung hilang debunya. Ya, itu. Ya, di Al-Quran sudah jelas. Walladzina yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu. Ya. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Masih nyambung ke mana? Ke wail. Ya, itu atof ke wail. Celakalah bagi orang yang ingin dilihat. Nah, apa baju bagus dilihat, muka ganteng, Zul pengen dilihat, Insyaallah. ya itu. Riya itu dibagi dua. Yang pertama ar-riya al-jali, riya yang emang benar-benar, ar-riya al-khafi. Ar-riya jali ini emang niatnya ini kholis bikos dinas. Ya, ar-riya al-jali ini emang kholis murni niatnya untuk dipuji oleh manusia. Ya, kalau enggak ada manusia dia enggak akan sholat. Kalau enggak ada banyakan dia enggak akan sunnah qobliyah. Kalau enggak banyakan dia enggak akan bawa kitab. Kalau sedikitan dia enggak akan baca Quran. Itu namanya riya jali. Itu kholis niatnya karena manusia. Atau ada yang menghafal Quran cuma untuk ngelamar kerja. Ya, misalkan ada orang kerja dibutuhkan ini 5 juz hafal Quran. Menghafal dia cuma untuk melamar kerja. Itu riya al-jali. Gitu ya. Yang kedua riya al-khafi. Riyanya enggak kelihatan. Ya, enggak kelihatan. Pas awalnya baik. Tapi setan masuk aja ke hatinya. Kayak tadi contohnya, kayak kemarin contohkan. Ada yang telat datang ke jalsah. Ya, telat datang ke jalsah. Jalan tengah-tengah sambil nunduk. Ya. Suruh zohirnya dia tawadu. Orangnya bagus nih, akhlaknya bagus. Ya, tapi di hatinya apa? Cuma ana yang bisa kayak gini. Yang lain nggak bisa nunduk kayak ana ini. Namanya itu riya khafi. Suruhnya bagus, tawadu, tapi hatinya riya, pengen dilihat. Ya, dia nunduk di tengah majelis, jalan, cuma ana yang bisa kayak gini. Yang lain nggak akan bisa. Ya, itu namanya riya khafi. Kata Imam Ghazali, ada yang lebih parah. Ya, kata Imam Ghazali apa? Man yashtari al-ikhlas birriya. Kata Imam Ghazali, siapa yang membeli keikhlasan dengan riya? Apa contohnya? Zul bangun tahajud jam 3. Ya, Masya Allah ngumpet, lampu dimatiin, enggak ada yang tahu. Yang tahu Zul malaikat dengan Allah, kata Zul. Ya, tapi Zul tahu kalau barang siapa yang tahajud mukanya akan bersih, kata Zul. Ya, kata Zul, anak mau tahajud supaya apa? Muka anak bersinar. Orang lain bakal tahu, Zul ahli tahajud. Wah, itu udah salah niat. Ya, itu namanya apa? Man yashtari al-ikhlas bil-riya. Kata Imam Ghazali kayak gitu. Ya, na'udzubillah di sifat riya ini, ya. Bahkan di kitab Imam Ghazali, nama kitabnya Asnaful
Tahu? Imam Ghazali, asnaful muqtarin, golongan-golongan yang merugi. Imam Ghazali itu. Ya, dibagi 3 golongan. Yang pertama alim ulama. Yang kedua ahlu dunia. Alim ulama ini sama Imam Ghazali dibagi 11 bagian, paling banyak. Sedangkan ahlu dunia dibagi cuma 6 bagian. Coba antum download di Google, namanya Asnaful Magrurin, bukan Muqtarin. Asnaful Magrurin punya Imam Ghazali, itu menjelaskan golongan-golongan yang merugi. Golongan pertama siapa? Alim ulama. Alim ulama dibagi ke dalam 11 golongan. Ya, jangan antum sangka yang berilmu itu enak, enggak. Ya, ada orang itu man adallahullahu bi'ilmi. Ada orang itu yang Allah sesatkan dengan keilmuannya. Siapa? Yang ilmunya enggak manfaat. Dia punya ilmu tapi enggak manfaat. Ya. Dia hadir jasa tapi selfie. Ya. Nah, itu enggak manfaat. Ya, itu ya. Man adallahullahu bi'ilmi. Nah, gitu Zul ya. Ya, itu. Jadi riya itu maknanya al-istighol bi ru'yati ghairihi lahu. Ya, kita lebih memilih orang lain untuk melihat perbuatan kita. Itu riya. Ya. Jadi Imam Haddad dari awal itu udah mentanbih innamal a'malu binniyat. Itu untuk apa? Tashihun niyah. Untuk menjauhkan kita dari sifat riya. Iqra. Langsung wa ammal hasad tadi. Wa ammal hasadu. Wa ammal hasadu fahuwa mu'adatun lillahi zahirah wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinah li'annahu subhanahu idza an'ama 'ala ba'dhi 'ibadihi. Wa idza lam yaqdir udah belum? Belum. Belum, baca supaya nyambung. وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها وهو الله فإن قلوب الخلائق بيده يقبل بها على من أقبل عليه ويسخرها له فيما يشاء وأما الحسد فهو معاداة. Obatnya riya kata Imam Haddad apa? Kita zahid. Apa zahid? Cukup. Ya. Zahid, zuhud. Udah, kita cukup dengan apa yang kita punya. Cukup dengan Allah, udah cukup. Ya, li'anna zahida man law aqbala an-nasu 'alaihi bita'dhim wa badlil amwal lakana yu'ridu an dzalika wa yakrahu. Ini sifatnya ulama tazkiyah. Ketika ada yang memberikan hadiah atau imbalan itu yu'rid, ditinggalkan. Karena apa? Takut merusak niat. Ya, demi Allah ana saksiin. Ya, ulama-ulama ini yang di Yaman itu menjauhi hadiah-hadiah daripada jamaahnya. Menjauhi. Ada cerita dari Sayyidina Syekh Muhammad Baqiyah. Beliau dulu ngajar di Jeddah. Ya, awal dulu sedikit seperti ini, cuma punya halaqah Quran. Di Jeddah itu namanya bukan ribat Syafi'i, bukan, tapi ribat Imam Nawawi, masih Jeddah. Ya, beliau punya guru Habib Rosad Al-Baiti, sahibnya kitab Taqirat Bahiyah, Syarah Jurumiyah. Itu guru beliau. Ya. Sayyidi Syekh Muhammad, beliau punya halaqah Quran dengan anak-anak situ. Ya, suatu hari datang bapaknya membawa sesuatu sebagai tanda terima kasih sudah mengajarkan Al-Quran kepada anak. Ya, datang ke rumahnya, diberikan, ditolak sama Sayyidi Syekh Muhammad. Ditolak, enggak diterima, ditolak. Sampailah kabar ke Habib Rosad Al-Baiti. Ditanya, kenapa ditolak? Apa jawabnya? Takut merusak niat.
Tapi lihat apa jawaban Habib Rosyad Al-Baiti. Apa jawabannya? Ini imbalan segini, ini tidak sesuai dengan ilmu yang diberikan kepada anak-anak. Ya, mengajarkan Al-Fatihah itu enggak ada bandingannya di dunia ini. Mengajar Al-Fatihah aja, Al-Fatihah itu enggak ada imbalan yang sesuai di dunia ini. Kata Habib Rosyad Al-Baiti. Kenapa kamu tolak? Kalau kamu menganggapnya itu imbalan buat Al-Quran, itu hina. Ya enggak? Kalau menganggap cuma imbalan buat imbalan Al-Quran, itu hina. Ya, ambil saja, tapi jangan dianggap itu imbalan. Itu apa artinya? Yuroi min janiben. Ya, yuroi min janiben. Supaya apa? Yang ngasih pun enggak sakit hati. Tapi sekarang ada yang membuat tarif. Ya, Ustadz Zulfikar sekali ceramah 5 juta misalnya. Ada nggak sekarang? Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Ya. Dulu pun Ana pas pulang ke Indo, misalkan ada undangan, ditanya, Ustadz berapa? Enggak usah. Ya, enggak usah. Tapi dikasih. Ditolak. Enggak. Sesuai tadi. Hah? Sesuai kata Syarasyad. Nah, Makanya itu sanad Ana. itu. Ya, itu sanadnya. Ya. Ditanya, datang ke rumah, Ustadz berapa 1 jam? 1 jam. Kayak PS tadi. Nah, kata Ana, nggak usah Pak, nggak usah. Ya, nggak usah. Udah, datang isi ceramah 1 jam, dikasih besek atau besek? Besek yang gede apa namanya? Bingkisan. Ya, bingkisan ada. Barsem. Bahasa apa? Bang? Kayaknya Banten. Besek itu bahasa kiai, maaf ya. Masya Allah. Enggak. Enggak, emang besek namanya. Kita lihat apa isinya? Sarung, baju koko, isinya itu loh. Ya, nasi ayam 1 bekakat atau bekakat? 1 ekor. Apa tuh? Ekor. 1 ekor. Kayaknya bahasa Banten pedesaan gitu. Pedalaman. Gitu. Ya, itu. Tadinya mau anak tolak, tapi anak ingat kisah tadi. Ya, anak terima. Lumayan enggak? Alhamdulillah. Karena apa? Anak anggap itu bukan imbalan yang anak kasih, enggak. Karena apa? Ilmu yang kita bawa demi Allah mulia. Ya, ilmu yang kita bawa itu enggak ada bandingannya dengan dunia dan isinya. Antum tahu satu masalah fikih aja. Tahu masalah fikih? Satu aja. Itu di dunia enggak ada yang bisa membelinya. Satu aja. Masalah fikih. Ya, tahu sunnah wudu aja. Itu enggak ada yang bisa membelinya ilmu itu. Ya, jadi nanti antum di kampung punya jamaah ngaji kayak gini, kalau ada yang ngasih sesuatu, Lihat harganya. hargai, ya, diterima, tapi jangan anggap itu sebagai imbalan. Ya, tapi kalau bisa ditolak. Ya, Iqra. وأما الحسد فهو معاداة لله ظاهرة ومنازعة له في ملكه بينة لأنه سبحانه إذا أنعم على بعض عباده بنعمة فلا شك أنه مريد لذلك ومختار له إذ لا مكره له تعالى فإذا أراد العبد خلاف ما أراد مولاه فقد أساب الأدب واستوجب العطب ثم إن الحسد قد يكون على أمور الدنيا كالجاه والمال وهي أصغر من أن يحسد عليها بل ينبغي لك أن ترحم من ابتلي بها وتحمد الله الذي عافاك منها وقد يكون على أمور الآخرة كالعلم والصلاح. Imam Al-Haddad menjelaskan ru'us amradil qalbi yang ketiga itu al-hasad, dengki. Kata beliau, fahuwa mu'adatun lillahi zahirah wa munaza'atun. Ya, kata Imam Haddad, hasad ini adalah termasuk yang menentang kepada Allah.
Ya, karena apa? Allah memberikan nikmat kepada hamba ini, tapi kita menentangnya. Itu hasad. Ya, hasad itu kita menentang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu hasad ada dua. Hasad dunia dan hasad akhirat. Apa yang dunia? Hasad kepada kekayaan. Ya, hasad kepada bentuk wajah. Hasad kepada kepintaran. Hasad kepada kegagahan. Itu hasad dunia. Hasad akhirat, kita hasad kepada ilmu. Kita hasad kepada sedekah. Itu hasad. Itu kalau bahasanya tazkiyatun nafas bukan hasad, tapi ghibthah. Kalau kita pengen berbuat baik tapi kita enggak bisa, ya, dan kita pengen kayak orang lain, namanya ghibthah, bukan hasad. Awas, hasad itu cuma di mana? Cuma di kelakuan yang jelek, namanya hasad. Kalau yang baik namanya ghibthah. Misalkan, ya, Zul bisa baca kitab. Ya, Juki, Zul bisa baca kitab ya. Anak pengen kayak Zul. Itu bukan hasad namanya. Tapi apa? Ghibthah. Walaupun Zul nggak bisa baca kitab. Bisa. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita hasad ke yang baik namanya ghibthah. Imam Haddad membagi hasad menjadi dua. Yaitu apa? Yang pertama, hasad izalatun ni'mah min sahibiha. Ya. Yang pertama kata Imam Haddad, al-hasad yang paling tinggi, yang paling besar itu apa? Hasad yang sekalian pengen menghilangkan nikmat ini dari orang itu. Itu hasad. Ya. Zul misalkan beli HP. Ya, HP-nya masih HP bagus, Zul. HP bagus. Ya. Juki hasad. Hasad Juki pengen menghilangkan HP itu dari Zul. Itu hasad yang paling besar. Ya. Pengen apa? Izalatun ni'mah min sahibiha. Apa yang kedua lebih bawah tingkatannya, yaitu cuma hasad aja, tapi enggak pengen menghilangkan nikmatnya. Ya, itu hasad yang kedua. Iya, dia hasad. Dia dengki, tapi kedengkiannya enggak sampai pengen menghilangkan kenikmatan itu. Ya, itu hasad yang kedua, ya. Ikro. Wa qabihun bil muridi ay yahsida mimman wafaqahu ala tariqihi wa 'awanahu ala amrihi bal yanbaghi lahu ay yafraha bihi li'annahu sara 'aunan lahu wa jinsan yataqawwa bihi wal mu'minu kathirun bi akhihi bal alladhi yanbaghi lil muridi. Kata Imam Haddad, ya, wa qabihun bil muridi. Ini buat kita, buat talib, buat salik, buat murid. Apa? Kita hasad ke sesama kita. Ala man wafaqahu ala tariqihi. Karena apa? Likulli insanin hasidun. Setiap orang itu punya orang yang hasad. Al-alim yahsud alal alim. At-tajir yahsud alat tajir. Enggak mungkin at-tajir al-alim, enggak mungkin. Ya, setiap orang itu dia akan hasad kepada alaman wafaqahu fi tariqihi. Ala tariqihi. Orang hasad itu kebanyakan ke sesama. Ya, tolib kepada tolib, pedagang kepada pedagang. Ya, itu biasanya hasad itu. Ya, di sini wa qabihun bil muridi an yahsida man wafaqahu ala tariqihi. Ya, kita sebagai tolib, kalau ada yang pintar di antara kita, yang lainnya alif, ya, yang rajin, yang cepat ngafalnya, kita jangan iri. Ya, kita sholawatin, nggak bisa. Ya, tapi apa? Kita deketin, kita tanya gimana cara belajarnya. Ya, cari yang kayak gitu. Jangan ini mah ada yang pintar, ada yang bisa di madah ini, ya, antum gengsi nanya. Ada yang kayak gitu? Ada.
Banyak. Ya. Kita harus punya sifat apa? Sifat munkasiratul qulub. Ya, hatinya kita khusyuk, khudu. Ya, kita lemah hati kita. Ya, kita tidak melihat usia. Kalau dia tahu, kita tanya. Itu enggak ada sifat hasad berarti. Kalau misalkan kita enggak tahu, dan yang tahu lebih muda dari kita enggak mau nanya, itu ada dua sifat. Sifat apa? Sombong sama sifat hasad. Ya, silahkan. Bagi yang tua di sini, jangan malu nanya ke yang muda. Ya, karena apa? Ilmu itu enggak memandang usia. Ya, silahkan. Yang muda jangan segan nanya ke yang tua. Supaya enggak ada hasad di sini. Ya, supaya enggak ada hasad. Ya. Wa awanahu ala amrihi bal yanbaghi lahu an yafrah. Ya, tapi seyogianya kita itu bahagia punya teman orang yang bisa menjelaskan suatu masalah. Bahagia kita. Bukan hasad, tapi bahagia. Ya, Iqra. بل الذي ينبغي للمريد أن يحب بباطنه ويجتهد بظاهره في جمع الناس على طريق الله والاشتغال بطاعته ولا يبالي أفضلوه أم فضلهم فإن ذلك رزق من الله Am fadalahum biduni syiddah. Am fadalahum. أفضلوه أم فضلهم فإن ذلك رزق من الله وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء وفي القلب. Ini min da'bil ulama fi ra'yil awal. Ini kebiasaan ulama-ulama kita terdahulu, yaitu apa? Kalau misalkan ada orang yang mempunyai ilmu, yang mempunyai bisa menjelaskan sesuatu, apa? Ayyuhibba bi batinihi wa yastahida bi dhahirihi. Ya, di hatinya kita mencintai. Ya, dan zahirnya kita mengajak orang lain. Fi jam'in nas ala tariqil. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita lagi ngumpul ya, fi tariqil. Seperti inilah. Ya, kalau kata Syekh Muhammad itu hadhil jalsah raudhatun min riyadil jannah. Seperti ini. Ya, duduk sama-sama, kita ngebahas kitab, ngebahas adab, suluk. Ya, ini namanya jalsah raudhah min riyadil jannah. Ya, Iqra. وفي القلب أخلاق كثيرة مذمومة لم نذكرها حرصا على الإيجاز وقد نبهنا على أمهاتها وأم الجميع وأصلها ومورثها حب الدنيا فحبها رأس كل خطيئة كما ورد رأس كل خطيئة كما ورد وإذا سلم القلب منه فقد صلح وصفى وتنور وطاب وتأهل لواردات الأنوار وصلح للمكاشفة بالأسرار. Sebenarnya penyakit hati itu banyak. Ya, bukan cuma 3 tadi, bukan sombong, hasad, riya. Ya, itu apa? Ketua-ketuanya aja. Yang paling itu 3. Ya, kata Imam Haddad, sebenarnya banyak. Wa ummul jami, dan ibu dari semuanya, ketuanya lagi nih, ketua nih. Apa? Hubbu dunia. Ya, jadi di atas sombong ada hubbu dunia. Di atas hasad ada hubbu dunia. Di atas riya ada hubbu dunia. Oh, ketua nih hubbu dunia. Ya, semua penyakit hati itu dari hubbu dunia. Emang benar. Kalau kita nggak cinta dunia, kita nggak akan ngapa-ngapain. Tenang kita. Ya, lihat fulan kesini, nggak ada manfaatnya, kita tinggali. Lihat fulan makan ini, nggak ada manfaatnya, kita tinggali. Ya, semuanya kembali ke satu, yaitu hubbu dunia. Iqra. فصل
في كف الجوارح عن المعاصي وفتنة الدنيا، وعلى المريد أن يجتهد في كف جوارحه عن المعاصي والآثام ولا يحرك شيئا منها Wala yuharrika. ولا يحرك Maktuf شيئا ke an. Maktuf ke an yajtahida. ولا يحرك شيئا منها إلا في طاعة ولا يعمل بها إلا شيئا يعود عليه نفعه في الآخرة. Imam Al-Haddad setelah membahas tentang penyakit hati, sekarang masuk kita ke penyakit zahir. Begitulah ya runtutannya. Setelah kita beres di penyakit hati, kita masuk ke penyakit zahir di 7 anggota badan. Ya, di sini dibahas 7. Yang pertama al-lisan. Yang kedua al-ain. Yang ketiga al-udhun. Yang keempat al-yad. Yang kelima al-rijl. Yang keenam al-batan. Yang ketujuh al-farj. Ini 7 anggota badan yang sering berbuat maksiat. Lisan dengan omongan kita, al-ain dengan nadroh kita, dengan penglihatan kita bisa maksiat, al-udhun dengan gibah kita mendengarkan gibah, ya, al-yad dengan memukul, dengan mencuri, al-rijl dengan langkah kita ke tempat maksiat, al-batan kita makan makanan yang haram, wal farj, naudzubillah. Nah, ini yang akan kita bahas. Imam Haddad setelah kita beres di amradul qulub, kita pindah ke amradul jawarih 7 tadi. Iqra. وليبالغ في حفظ اللسان فإن جسمه صغير Jirmahu. Ro bukan saya. فإن جرمه صغير وجرمه كبير فليكفه عن الكذب والغيبة Fa inna jirmahu sagirun wa jurmuhu aw jurmahu. وجرمه Jurmuhu aw jurmahu. جرمه Mana yang nahu? Fa inna jirmahu sagirun wa jurmuhu وجرمه itu khabar inna udah ada tapi jirma khobar inna. Wa jurmuhu atau maktuf ke jirma enggak? Wa jurmuhu. Fa inna jirmahu sagirun wa jurmuhu kabirun. فليكفه عن الكذب والغيبة وسائر الكلام المحفوظ Mahdzur محظور وليحتذر من الكلام wal yahtariz. استغفر الله العظيم وليحترز من الكلام الفاحش ومن الخوض فيما لا يعنيه وإن لم يكن محرما فإنه يقسي Muharraman. محرما فإنه يقسي القلب ويكون فيه ضياع الوقت بل ينبغي للمريد ألا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر نصح أو نصح لمسلم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو شيء من حاجات دنياه التي يستعين بها على أخراه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. Yang pertama yang ditanbih oleh Imam Haddad yaitu masalah lisan. Apa hikmahnya? Kok yang pertama lisan ini? Ya, kata ulama apa? Al-lisanu yanalu ma la yanaluhu udwul akhar. Ya, al-lisan yanalu ma la yanaluhu udwun akhar. Lisan itu bisa mencakup apa yang tidak bisa dicakup oleh yang lain. Lisan itu. Ya, makanya ini dijadikan yang pertama. Lisan itu bisa menyakiti hati. Tapi tangan bisa enggak? Enggak bisa. Mata enggak bisa menyakiti hati. Ya. Batin enggak bisa menyakiti hati, tapi cuma lisan yang bisa menyakiti hati. Omongan kita ini, makanya al-lisan yanalu ma la yanaluhu udwun akhar.
lisan itu bisa mencakup, bisa mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh anggota badan yang lain. Karena cuma lisan yang bisa menembus hati. Tangan nggak bisa, mata nggak bisa. Ya, maka Imam Haddad menjadikan lisan yang pertama karena paling bahaya. Ya, jaga lisan kita. Ya, kita pelan-pelan. Hari ini kita kurangi ngomong kasar. Dikurangi. Ya, kita kurangi nonton YouTube streamer yang bahasanya nggak baik. Kurangi. Ya, semua bahasa dikeluarin. Bahasa hewan keluar. Semua tanpa malu anehnya. Tanpa malu anehnya. Setiap kata. Iya, tanpa malu. Ya, itu dikurangi. Karena apa? Jawarih itu unwanul qalb. Anggota badan itu alamatnya hati. Ya, maka yang pertama itu Imam Haddad itu tentang lisan. Fal yakuffahu anil kadhibi wal ghibah wasail kalamil mahdzur wal yahtariz minal kalamil fahish. Minal kalamil fahish. Antum tahu apa contohnya aja? Kalam fahish itu. Ya. Nih, sekarang bakal ada maba. Jaga omongannya. Ya, jaga omongan. Jangan asal. Jaga omongannya. Ya, jaga omongannya. Ya. Bahkan kata Imam Haddad, bal yanbaghi lil mulid an la yuharrika lisanahu illa baca Quran, zikir, saling nasihat. Ya, itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ah, itu hafal semua hadisnya. Ya, itu hafal semua hadisnya. Ya, Aulias, ya. Padahal, ya, lisan ini punya dua penjaga. Ini yang telinga enggak punya penjaga, langsung masuk. Ya, as-sam'u laisa lahu babun. Ya, mata lahu baban. Dia punya dua pintu. Apa? Kelopak mata. Lisan itu punya harisan wababan. Lisan itu punya dua penjaga dan punya dua pintu. Apa penjaganya? Gigi. Ya, apa babnya? Syafatan, dua bibir. Ya, Allah tahu lisan ini yang paling menyakiti. Makanya dikasih dua penjaga, dua pintu. Yang telinga kosong, nggak ada penjaganya, karena nggak bisa menyakiti, cuma bisa mendengar aja. Kata Zakira, Ya Allah, bawa orang. Gimana sih? Apa? Apa? Kan ada dua hari. Tadi katanya yang gigi gimana sih? Orang. Nah, itu harisnya berarti berkurang. Berarti harisnya berkurang, harisnya nggak ada. Nggak ada harisnya. Nggak ada harisnya. Berarti orang sumbing boleh. Sumbing ada harisnya. Oh, ada. Ada. Ya, gitu. Ya. Jadi hikmahnya kenapa lisan itu punya harisan, punya baban, Allah tahu lisan ini yang paling menyakiti. Ya, gitu. Antum baca kitab Ihya Imam Ghazali, disebutkan di situ 20 afatul lisan. Ya, kitab Ihya disebutkan 20 afatul lisan. Ya, al-kadzib wal ghibah wal jadal. Apa jadal? Debat. Itu afatul lisan. Yang suka debat itu afatul lisan. Awas. Ya, debat kalau pakai ilmu tafadhol. Masing-masing bawa kitab. Nah, itu debat namanya. Kalau debat asal doang itu ahmak. Ya, gobi. Ya, jidal itu min afatil lisan. Iqra. واعلم أن السمع والبصر بابان مفتوحان إلى القلب يصير إليه كل ما يدخل منهما وكم من شيء يسمعه الإنسان أو يراه مما لا ينبغي يصل منه أثر إلى القلب تعسر إزالته عنه فإن القلب سريع التأثر بكل ما يرد عليه
وإذا تأثر بشيء يعسر محوه عنه فليكن المريد حريصا على حفظ سمعه وبصره مجتهدا في كف جميع جوارحه عن الآثام والفضول وليحذر من النظر بعين الاستحسان إلى زهرة الدنيا وزينتها فإن ظاهرها فتنة وباطنها عبرة. Dan yang kedua, Imam Haddad menjelaskan tentang as-sam'u wal basar. Apa itu? Telinga dan mata. Penglihatan Ustaz. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal fuada mas'ula. Ya, kita akan ditanya, dipakai apa aja ini mata kita. Ya, telinga kita itu. Ya. Karena apa? Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar itu langsung masuk ke dalam hati kita. Kata Imam Haddad. Ya. Langsung masuk ke kita. Kalau misalkan yang keluarnya jelek dari hati kita, berarti yang masuk pun jelek. Gitu, Sul ya. Kalau omongannya kasar, berarti yang masuk juga kasar. Karena apa? Hati itu cepat berubahnya. Hati itu cepat terpengaruh. Kalau kita maksiat terus, hati kita jadi kosi. Fasahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Ya, semua yang kita dengar, yang kita lihat itu langsung masuk ke hati dan akan mempengaruhi hati kita. Ya, kalau kita yang keluar dari omongan kita itu kasar, berarti yang masuk juga kasar. Kalau tangan kita semena-mena, suka mukul, ya, berarti yang masuk ke hati kita enggak baik. Ya, gampang. Ya. Bagaimana kelakuan antum, maka itu surah gambarnya hati antum. Ya. Kalau misalkan yang keluarnya baik, berarti yang masuk juga baik. Yang jelek keluarnya, yang masuknya pun jelek. Ya, kata Imam Haddad di sini. Ya, makanya di sini kata Imam Haddad, wa kam min syai'in yasma'uhul insanu aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu asarun ilal qalb. Berapa banyak dari kita nih manusia yang mendengar, yang melihat sesuatu yang enggak layak nyampe ke hati. Ya. Kita di jalan ngelihat yang enggak baik, tundukkan kepala. Tundukkan kepala, jangan dilihat. Jangan alasan, enggak apa-apa ini yang pertama. Enggak ada. Enggak ada. Ya, enggak ada. Langsung tundukkan kepala. Ya, gitu. Karena pas pertama kali anak masuk UJ, anak enggak kuat. Masya Allah. Apa tuh? Setelah 5 tahun diaman dikurung ya, kayak gini nih, nggak lihat apa-apa, nyampe sini pas musim panas kayak gini, daftar ke UJ sama Bang Bilal. Kata anak, Tad, ini nggak ada jalan lain, nggak ada nih jalan lain, nggak ada, cuma di sini jalannya. Ya, karena apa? Belum terbiasa. Apa? Sekarang terbiasa. Enggak. Astagfirullahaladzim. S2 itu siang masuknya udah sepi. Oh, udah sepi. S2 Terbiasa melewati jalan yang sepi ya. Iya, anak lewat sana, belakang. Dan kira mau nanya, Sir. Bawa aja. Katanya ini, Dad, apa pandangan pertama kan rezeki. Ya. Katanya kalau kita nggak ngedip gimana tuh? Enggak ada. Ya, Berarti nggak rezeki. langsung tundukkan kepala, tundukkan basor, godul basor. Ya. Karena saya tunduk terus. Ya, enggak. Ya, gitu. Ya. Itulah.
والعين تنظر إلى ظاهر فتنتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها وكم من مريد نظر إلى شيء من زخارف الدنيا فمال بقلبه إلى محبتها والسعي في جمعها وعمارتها. Yang ketiga itu ain, mata, awas. Imam Haddad mentanbih dengan menyebutkan wa kam min muridin. Ini buat kita kitabnya. Wa kam min muridin. Berapa banyak dari thalibul ilmi yang melihat kemewahan dunia dan jatuh cinta kepadanya. Itu min afatil ain, dari musibah-musibah ain. Famala biqalbihi, maka hatinya itu condong ke dunia itu dan berusaha untuk mencapainya. Yaitu min afatil ain. Ya, cukup hadis Nabi, an-nadhrah sahmun masmumun min sihami syaitan atau iblis. Ya, nadhrah kita ini bagaikan anak panah yang beracun. An-nadhrah sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan kita ini bagaikan anak panah yang beracun dari panahnya setan. Ya, ketika antum melihat yang enggak baik, langsung tundukkan pandangan. Karena apa? Itu akan mempengaruhi dari mata turun ke hati. Ya, udah di hati akan keluar jadi tingkah laku. Kalau yang masuk ke hati enggak baik, yang keluar pun enggak akan baik. Demi Allah enggak akan baik. Ya, itu. Di sini kata Imam Haddad, kalau misalkan kita udah melihat kemewahan dunia dan jatuh cinta ke dunia itu, maka disunahkan kita membaca doa seperti di hadis, la aisha illa aishal akhirah. Ini doanya. La aisha illa aishal. Ini doa ketika melihat kita kemewahan dunia. Di jalan kita lihat mobil bagus. Ya. Ya, la aisha illa aishal akhirah. Ya, di jalan kita lihat yang ganteng, misalkan la aisha illa aishal, itu doanya ya. Kalau kita melihat sesuatu yang mewah, ya itu. Iqra. فينبغي لك أيها المريد أن تغض بصرك عن جميع الكائنات ولا تنظر إلى شيء منها إلا على قصد الاعتبار ومعناه أن تذكر عند النظر إليها أنها تفنى وتذهب وأنها قد كانت من قبل معلومة وأنه كم نظر إليها أحد من الآدميين فذهب وبقيت هي وكم توارثها خلف عن سرف. Yang ketika seorang murid, seorang salib, seorang thalib, dia itu melihat yang gak baik, maka apa? Ayyagudda basarahu, atau melihat dengan qasdil i'tibar. Apa i'tibar itu? Kita melihat dan kita menganggap ini bakal hilang, ini fana. Ya, kita ngelihat bangunan bagus nih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, i'tibar kita. Apa i'tibar itu? Kita ini bakal hilang dan akan pergi. Ya, tapi jangan alasan. Zul ke kampus lihat yang gak baik, ana mau i'tibar, enggak. Beda kasusnya. Ya. Yang itu mutlakon, enggak ada i'tibar. Ya, enggak ada. Ini ngelihat barang-barang yang mewah. Zakharifid dunya. Ya, kemewahan dunia. Padahal tahu, ya, ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'ah. Nah, itu udah tahu. Ya, jadi yang lainnya itu bukan mataud dunia. Ya, lihat mobil bagus itu bukan mataud dunia. Ya, rumah bagus itu bukan mataud dunia, hakiki bukan. Ya, karena apa? Dia bakal hilang dan bakal pergi. Tadhabu wa tafna. Ya, itu doanya. Ya, melihat yang bagus, la aisha illa aishal
Akhirah. Iqra. وإذا نظرت إلى الموجودات فانظر إليها نظر المستدل بها على Mustadil. فانظر إليها نظر المستدل بها على كمال قدرة موجدها وبارئها سبحانه فإن جميع الموجودات فإن جميع الموجودات تنادي بلسان حالها نداء يسمعه أهل القلوب المنورة الناظرون بنور الله أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم. Imam Haddad mentanbih ketika melihat sesuatu yang bagus maka langsung kita ingat kepada Allah bahwa ini semua ciptaan Allah. Ya, Iqra. فصل في المداومة على الطهارة وإيثار الجوع على الشبع وينبغي للمريد ألا يزال على طهارة وكلما أحدث توضأ وصلى ركعتين وإن كان متأهلا وأتى أهله فليبادر بالاغتسال من الجنابة في الوقت ولا يمكث جنبا ويستعين على دوام الطهارة بقلة Di bab الأكل. ini Imam Haddad akan mentanbih kita supaya apa? Al-muhafadzah ala sunnatin mubarakah. Yaitu apa? مداومة Mudawamatu على طهارة. ala tuharah. Ya, di bab ini, pasal ini Imam Haddad akan mentanbih kita kepada sunnah yang mubarakah. Itu apa? Sunnatut tatahhur, sunnah toha. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul. Apa hikmahnya disandingkan tawabin wal mutatahhirin? Apa hikmahnya? Karena apa? Ya, kata para ulama itu min alamati hubbit toharoh ad-dhahirah wa huwa hubbu toharoh al-batinah. Ya, orang yang mencintai toharoh zahirah yaitu wudu, ya, itu menandakan bahwa hatinya mencintai toharoh batinah. Apa? Istighfar, enggak ada kibr, enggak ada hasad. Ya, makanya Allah robato baina taibin wal mutatahhirin. At-taibin itu apa? At-taharah al-batinah. Ya, yuhibbut tawabin. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin. Disandingkan. Karena apa? Orang enggak mungkin suka wudu kalau hatinya masih kotor. Ya, min alamati hubbi taharah al-dhahirah wa huwa hubbu taharah al-batinah. Itu hikmahnya disandingkan tawabin wal mutatahhirin. Ya. Masya Allah. Ya, ini kalam-kalam para ulama. Ya, tapi ini antum bakal dapatkan di dasar seperti ini. Dasar fikih nggak akan ada, hadis nggak akan ada. Ya, ini cuma di tazkiyatun nafs. Tazkiyatul qulub seperti ini akan dapat maklumat seperti ini. Ya, Iqra. فإن الذي يكثر الأكل يقع له الحدث كثيرا فتشق عليه المداومة على الطهارة وفي قلة الأكل أيضا معونة على السهر وهو من آكد وظائف الإرادة والذي ينبغي للمريد ألا Imam Haddad memberikan satu bocoran yang bisa menolong kita untuk menjaga toharah, yaitu apa? Qillatu to'am wa yasta'inu ala dawami toharah bi qillati to'am. Qillatu to'am itu ruknun min arkani mujahadatin nafs. Imam Haddad akan menjelaskan di sini setelah ini ada 4 rukun min arkani mujahadatin nafs. Ya, yang pertama apa? Qillatut to'am. Ya, rukun pertama untuk melawan nafsu kita itu apa? Kita makannya sedikit. Karena apa? Man qalla akluhu, qalla surbuhu, wa qalla hadatsuhu. Barang siapa yang sedikit makannya, dia sedikit minumnya. Kalau sedikit juga hadasnya. Ya, maka dia gampang untuk menjaga toharah. Inilah
daidan ulama soleh. Ya, jarang makan, sibuk dengan ilmu, dengan ibadah. Ya, disebutkan bahwa Imam Bukhari itu yaqdil hajah seminggu sekali. Imam Bukhari yaqdi hajatahu seminggu sekali. Karena apa? Jarang makan. Ya, ada ulama yang makan seminggu cuma 1 kurma. Sehari cuma 1 kurma misalkan. Seminggu 1 kurma. Itu sifatnya para ulama. Qillatu ta'am. Ya. Semakin sedikit yang masuk, sedikit juga yang keluar. Ya, jaga toharoh kita. Apalagi kita hadir majlis ilmu. Antum ke kampus wudu enggak? Wudu enggak kampus? Wudu ya, jaga ya. Batal wudu langsung. Ya. Ada ini hadisnya. Hadis siapa? Sayyidina Bilal. Ya, kata Nabi, ya Bilal, ana ngedenger suara sendal ente di surga. Mada fa'alta? Apa kata Sayyidina Bilal? Sesungguhnya anak itu wudu, setelah batal langsung sholat 2 rakaat. Ya, antum batal wudu batal wudu langsung wudu. Batal wudu ya. Takutnya apa? Ketika orang ambil shawab, ketika cabut nyawa, kita dalam keadaan toharoh. Itu hikmahnya. Ya, mau tidur wudu. Ya, mau belajar wudu, mau baca kitab wudu. Pokoknya al-mudawamah ala toharoh. Setelah ini ya Imam Haddad akan menjelaskan 4 rukun mujahadatin nafs. Imam Haddad ya. Jadi al-wudu itu termasuk silahul mukmin. Wudu itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin wudu itu. Ya, karena setan itu enggak akan masuk ke orang yang berwudu. Silahkan antum coba. Ya. Mukanya orang wudu itu akan bersinar. Karena apa? Ada al-mudawamah alal wudu. Ya, Zulia. Itu. Iqra. والذي ينبغي للمريد ألا يأكل إلا عن فاقة ولا ينام إلا عن غلبة ولا يتكلم إلا في حاجة ولا يخالط أحدا من الخلق إلا ولا يخالط Maktuf ke an yang awal. ولا يخالط أحدا من الخلق إلا إن كانت له في مخالطته فائدة ومن أكثر الأكل قسى قلبه وثقلت جوارحه عن العبادة وكثرة الأكل تدعو إلى كثرة النوم والكلام والمريد إذا كثر نومه وكلامه صارت إرادته صورة لا حقيقة Imam Al-Haddad antum fahami ini. Di bab ini akan menjelaskan arkanu mujahadatin nafs. Arkanu mujahadatin nafsi arba'ah. Ada 4. Rukun untuk melawan nafsu kita ada 4. Apa yang pertama? Qillatut ta'am, wa qillatul manam, wa qillatul kalam, wa qillatul mukhalatati al-anam. Ya. Yang pertama apa? Qillatu ta'am, yang kedua qillatul manam, yang ketiga qillatu kalam, yang keempat qillatu mukhalatatil anam. Ya, itu 4 rukun kita melawan hawa nafsu kita. Disebutkan yang pertama apa? An la ya'kula illa an faqah. Kita tidak makan kecuali kita sudah lapar banget. Ya, itu qillatut ta'am. Yang kedua, wala yanama illa an ghalabah. Kita tidak tidur kecuali kita ngantuk banget, capek. Ya, qillatul manam. Yang ketiga, wala yatakallama illa fi hajatin. Kita tidak banyak berbicara. Qillatul kalam. Kita ngomong yang baik-baik aja ngomongnya ya. Yang keempat apa? Wala yukhalita ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidah. Yang keempat, kita jangan banyak bergaul dengan orang lain
kecuali itu akan memberikan faidah buat kita. Ya, itu. Antum ingat ya. Qillatu ta'am, qillatul manam, qillatul kalam, qillatu mukhalatatil anam. Ini arkan mujahadatin nafs. Yang ketiga itu Ustaz gimana tuh? Qillatul kalam, Yang keempat, qillatu mukhalatatil anam. Apa mukhalatah? Bercampur. Ya, kita mengurangi bergaul dengan manusia, kecuali di situ ada faidah buat kita. Ya, ini rukun bagaimana kita melawan hawa nafsu kita ada 4. Ya, itu. Waman aktsarul akla qasa qalbu. Barang siapa yang banyak makannya, maka hatinya akan keras. Wasaqulat jawarihu, maka anggota badannya akan berat, akan males. Ya, coba antum makan kenyang, apa antum merasa semangat? Enggak. Langsung tidur? Enggak akan semangat. Ya. Wa kasratul akli tad'u ila kasratin naum. Coba, ini saling irtibat, ada tarobut. Antum banyak makan, kemudian malas ngapa-ngapain, langsung tidur. Ya enggak? Langsung auto itu. Ya, banyak makan, malas ibadah, malas baca kitab, malas murojaah, pengennya tidur. Ya, setelah bangun langsung teman-teman main game, ikut game. Namanya mukhalatoh yang gak ada faidahnya. Ya, itu dilihat enggak? Dilihat banget, masa yang enggak? Dilihat banget, yakin enggak? Ya, bayangkan kalau mahasiswa laki-laki Indonesia jamaah di masjid penuh uji. Masya Allah. Lu beneran? Ya, kalau misalkan mahasiswa Indonesia yang di sini yang laki-laki jamaah rajin, itu masih ujian itu bakal penuh, kurang tempatnya. Ya, beneran. Ya, tapi lihat tuh, fulan. Ah, cuma 3 orang. Ya, kemana yang lain? Kemana? Kelawi atau Lauzi. Tadi maghrib cuma ada 4. Si Zul juga dipaksa. Karena emang dari hati. Ya, jadi kalau misalkan ya kita rajin jamaah, itu masjid itu bakal penuh. Apa sih yang menyebabkan masjid jamaah? Apa? Makan banyak. Banyak tidur. Ya, nih. Kalau emang kita udah terbiasa untuk jamaah atau terbiasa bangun malam, tahajud, kita tidur jam berapapun kita akan bangun. Antum coba sekali aja, rasakan nikmatnya menikmati udara tahajud. Ya, udara tahajud, udara subuh itu masih murni, masih bersih. Belum dicampuri nafasnya orang munafik. Ya, karena apa? Orang munafik itu tahajud belum bangun, subuh belum bangun. Makanya masih sehat. Belum tidur. Ya, itu. Makanya masih sehat, itu enak udaranya, bersih. Karena apa? Yang munafik belum tidur. Belum bangun. Ya tuh. Pas tadi subuh pagi anak beli teh ke mana? Di samping apa sih? Enggak di sini. Harum. Yang Carlos. Beli teh ada 2 orang. Muka-muka seger, satu celana pendek, pakai kaos. Ya, ada anak, Ustadz. Iya. Iya. Harus ngapain? Terus main-main aja. Inisial. Jangan. Jangan. Jadikan ibroh aja, jadikan pelajaran. Ya, soalnya. Apa? Gondong ente. Di rumah dari semua. Itu. Nah, itu. Makanya dari qillatul ta'am kita akan semangat ibadah kita. Dan kita nggak
nggak akan tidur. Nggak akan tidur kalau kita lapar. Ya, nggak bisa tidur. Makanya ulama itu dibagi waktunya. Ya, makan sekian, buat taklif kitab sekian, baca kitab sekian, ya, itu. Min doa isolihin, ini doanya. Allahumma barik lana fi qalili minal manam. Allahumma barik lana fi qalilin minal manam. Allahumma berikanlah kita keberkahan di waktu sedikit untuk tidur. Makanya antum jangan aneh. Kalau misalkan banyak ulama dulu itu faham beberapa ilmu. Jangan aneh. Ulama dulu itu banyak kitabnya. Karena apa? Enggak pernah tidur. Enggak tidurnya bukan main game. Bukan main Roblox. Ya, bukan main apa lagi? Bukan, tapi taklif kitab, tahsilul ilm. Ya. Itu. Dari hadis ini, hadis Nabi, Iqra wa fil hadis وفي الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لطيمات يطمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Ini pembagian anggota badan kita untuk makanan. Apa harusnya? Sulus badan kita buat apa? Buat to'am. Ya. Lagi sulus buat apa? Buat minum. Yang apa yang terakhir linafsih untuk diri kita. Untuk apa? Ibadah. Ada haknya. Ya, jangan sekarang apa? Sumun sedikit ya. Pokoknya 80% badan kita buat makanan. Ya, mana buat ibadahnya? Ini hadis Nabi. Fasulusun li tu'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsi. Ya, itu. Ini ada dua cara untuk menghilangkan kasratut ta'am. Ya, kata ulama yang pertama apa? Tarkut tasahhi fit ta'am. At-tasahhi apa? At-tasahhi syahwat. Tarkut tasahhi fit ta'am. Kita meninggalkan keinginan untuk makan. Jalan ke depan, lihat ini, enak nih, tinggalkan. Masuk ke ini, wah makannya enak nih, tinggalkan, setan itu. Ya, yang pertama, tarkut tasahi fit ta'am. Yang kedua, at-takhaffuf minal kimiyah. Meringankan dari jumlah yang kita makan. At-takhaffuf minal kimiyah. Ya, oke kita makan, tapi dikurangi. Yang pertama, tinggalkan at-tasahi fit ta'am. Tinggalkan. Lihat ini pengen, itu nafsu. Kalau emang butuh, beli. Makannya secukupnya. Ya. Makannya. Itu. Ya. Karena apa? Kata hadis Nabi, inna syaitana yajri. Ya. Min bani Adam majrad dam fal yudayyiquhu bis-sawm. Ya, hadis itu tahu. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu ya bisa masuk ke tempat aliran darah setan itu. Ya. Bagaimana kita mencegahnya? Fal yudayyiquhu bis-sawm. Banyakin puasa. Ya, banyakin puasa. Ada kisahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tahu siapa itu? Sahib Ratib Al-Attas. Ya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, Zul ya. Ya, beliau itu kalau di jalsah enggak main HP. Beliau itu enggak. Fokus. Beliau itu enggak. Ya. Beliau itu Zukiro dipisahkan Habib Umar itu makan setiap asapnya yaitu khubzun mudawwar. Ada di Yaman itu roti kecil khusus buat asap. Ya, itu setiap malam cuma makan segini. Dan segini pun dibagi menjadi dua.
satu dimakan, setengahnya disodakohkan. Ya, itu dakba, itu dakbul ulama, kebiasaan para ulama. Ya, ya kita nggak bisa langsung, tapi kita tadarruj pelan-pelan. Tanggal 1 kita makan banyak, oke. Tanggal 2 dikurangi. Akhir bulan nggak ada. Akhir bulan nggak ada. Bukan karena kita hemat, bukan karena kita kayak ulama tapi nggak punya duit. Ya, enggak, kita tadarruj. Ya jangan ini mah ulama langsung ke cece, nanti dulu, ini setan. Ya, ya sekarang gitu ya. Tidur berarti kan? Apa? Tidur. So, Jauh dari maksiat. Nggak Ya, makan. ya, Bu, lapar pengen beli ini, tunggu dulu, ini setan. Ya, sekarang udah tahu ilmunya ya. Ya, malam-malam lapar, pengen beli ini. Wah, ini setan. Kalau diajak teman. Apa? Kalau diajak teman. Setan itu mana? Setan temennya. Ya, itu. Ya, itu. Jadi tadi arba'ah arkan mujahadatin nafas. Qilatu ta'am wal manam wal kalam wa mukhalatatil anam. Nah, ikra. Kita nih. Fasol. فصل في الإقبال على الله والتفرغ لعبادته وينبغي للمريد أن يكون أبعد الناس عن المعاصي والمحظورات وأحفظهم للفرائض والمأمورات وأحرصهم على القربات وأسرعهم إلى الخيرات فإن المريد لم Ini termasuk min karomati Imam Haddad. Itu apa? Jawami'ul kalam. Coba lihat. Ya. Ab'adan nasi anil ma'asi wal mahdzurat wa ahfaduhum lil fara'id wal ma'murat wa ahrasuhum alal qurbat wa asam ilal khair. Ini min jawami'il kalam. Ya, masyaallah. Ini enggak semua orang bisa kayak gini, enggak. Ya. Illa man rahima rabbuh. Iqra. فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته والتفرد عن كل ما يشغله عن عبادته وليكن شحيحا على أنفاسه بخيلا بأوقاته لا يصرف منها قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقربه من ربه ويعود عليه بالنفع في معاده. Wayan bagi lil muridi. Kita lagi yang kena. Ya, wayan bagi lil muridi. Orang yang ingin belajar seperti kita. Apa? Menjadi orang yang paling jauh menjauhi maksiat. Dan ini semua ya akan tercapai dengan dua cara. Yang pertama, sidqul wijhah al-khalisah lil iqbal ila Allah Ta'ala. Sidqul wijhah al-khalisah lil iqbal ila Allah Ta'ala. Itu apa? Ada kepercayaan yang khalis, yang murni di hati kita. Ya. Ya. Kepercayaan kepada Allah. Dan yang kedua, tartibul awqat. Ya, yang kedua itu, bakhilan bi awqatihi, itu apa? Tartibul awqat. Kita mentertibkan waktu kita. Karena apa? Li'anna fi tartibil awqat tadhhar al-barokat. Ya, li'anna fi tartibil awqat tadhharul barokat. Kita atur waktu kita. Ya, jam 4 bangun tahajud. Habis tahajud baca wirid qoblal fajr. Langsung ke masjid. Habis fajr baca wirid ba'dal fajr. Kalau yang punya. Atau baca Quran. Baca kitab sampai duha. Duha salat duha. Salat tahajud. Duha zul. Ya, sampai duha, salat duha. Ya. Terus isi dengan fawaid, murojaah, ilmu, tartibul awqat. Setelah kita mencapai dua tadi, maka kita akan muncul rasa al-muraqabah minallah wal muhasabah. Ya. Kalau kita udah ada wijhah al-khalisah, kita percaya kepada Allah, kita akan ngerasa al-muraqabah. Kita akan selalu dapat perhatian dari Allah. Kemudian sudah kita tartibul awqat, maka malamnya kita
muhasabah. Hari ini yang kelewat apa ya? Hari ini yang nggak baik apa ya? Itu semua dari tartibul awqat. Ya, itu. Iqra. وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات يواظب عليها ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا يسر فليكثر من تلاوة القرآن العظيم والتدبر لمعانيه والترتيل لألفاظه وليكن ممتلئا بعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية. Ini yang sangat penting bagi kita seorang thalib al-murid, yaitu apa? Al-wirdu. Kita punya wirid. Ya, kita punya wirid. Apa sih mana wirid itu? Kullu ma yadum ala sahibi. Ya, wirid itu semua yang diistiqomahkan oleh sahibnya. Namanya wirid. Ya, kita nih masing-masing thalibul ilmi, kita seharusnya punya satu wiridan yang kita istiqomahkan. Enggak pernah kita tinggalkan fi yusrin wala musrin. Mau kita senggang, mau kita sibuk, itu wirid enggak pernah ketinggalkan. Apapun itu. Entah itu ayat Al-Quran, ya, entah itu sholawat Nabi, entah itu baca kitab, entah itu merojaah kitab. Ya, itu namanya wirid. Apapun itu silahkan. Yang penting kita punya waktu dikhususkan setiap hari. Ya, dari jam 5 subuh sampai jam 6 subuh, ini waktu ana buat baca wirid. Apa wiridnya? Baca Al-Quran 1 juz. Ya, itu tinggalkan. Ya, hanya di sini kata Imam Haddad, wa yanbaghi ayyakuna lahu ayyul murid wirdun min kulli nau'in. Min kulli nau'in, dari semua macam-macam ibadah. Jadi enggak harus wiridan yang biasa, enggak. Ya, terserah. Mau baca kitab, tafadhol. Ya, mau baca Al-Quran, tafadhol, silahkan. Atau antum yang paling mudah, saya kasih tahu. Antum pilih satu Asmaul Husna. Ya, satu pilih. Apa? Ya Qawi misalkan. Targetin wirid ana membaca Ya Qawi setiap hari 10.000 kali. Baca. Ya, atau Ya Qayyum, tafadhol, silahkan. Ya, karena apa? Kata Nabi, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu yang paling istiqomah walaupun sedikit. Ya, gitu. Ya, antum harus punya wirid dari sekarang. Apa wiridnya antum? Mau baca Quran, tafadhol. Baca kitab, tafadhol. Apa wirid Zul sekarang yang apa sekarang wiridnya? Baca Quran. Gini wiridnya. Enggak ada wirid. Ya, enggak ada. Ya, kita harus menghormati majelis ilmu. Ya, itu min su'il adab, antum ketawa tanpa sebab. Min su'il adab, antum senyum tanpa sebab. Ya, ini pengalaman ana sendiri, pribadi. Ana dimarahin. Ketika itu madahnya nahu 6 atau 7 di Alfiyah Ibnu Aqil, di bab fa'il. Yang ngajar lulusan Ahqaf, namanya Habib Ali Habsyi. Ya, beliau juga thalibnya Syekh Muhammad di Jeddah, termasuk yang tua. Cerita. Anak di depan duduknya. Anak 6 orang di depan. Di depan 6 orang. Teman anak yang di samping minjem pulpen. Pulpen anak enggak apa? Enggak tintanya, habis. Ya, anak kasih ke dia. Ceritanya. Dia nulis enggak ada tintanya, anak senyum. Pas dosen melihat anak. Demi Allah langsung berdiri, langsung pergi dosennya. Langsung pergi, lihat apa? Anak senyum. Kata beliau, kenapa senyum? Gak ada sebab, anak gak ngelawak. Kata dosennya.
langsung kita seangkatan minta maaf. Seangkatan saya minta maaf. Habis jamaah duhur, datang ke beliau minta maaf. Kita sejam di nasihati. Ya, cuma senyum aja. Ya, karena apa? Majlisul ilmi itu mahal, mulia demi Allah. Enggak semua orang bisa kayak gini, enggak. Ya, itu pengalaman anak. Cuma senyum, tengah-tengah di kelas langsung pergi. Ya, karena apa kata beliau? Su'ul adab. Antum tabasum, antum tadhak biduni ini sabar. Apalagi di majlisul ilmi. Kisah kedua, itu awal kita datang ke Syafi'i, ke Yaman, baru 9-2 bulan lah. Datang Syekh Muhammad dari Jeddah. Ada daras ba'da fajr, itu kitab Ihya. Imam Ghazali Ihya. Ba'da fajr, sudah fajr. Khusus duf'ah kita tamhidi. Masih anak baru. Ya, tempatnya di masjid. Anak baru kita belum tahu adab. Ceritanya. Ya, udah mulai daras, tiba-tiba mik mati. Mik mati. Ya orang Indo kan, orang Indo. Mik mati. Kita bingung, nggak ada yang bisa. Waduh, gimana ini? Bagian bagian ilam, istilamat, buka pintu masjid. Ya, cekrek aja. Jalan samping kita. Ya kita kan otomatis langsung gini. Ya enggak? Langsung ngelihat. Dimarahin kita. Kita ngelihat gini, yang lewat dimarahin. Karena apa? Su'ul adab. Karena apa? Di depan ada masyayikh. Kok ente bisa iltifat ke yang lain? Ya cuma ngeliat gini. Kita pengen tahu siapa yang masuk. Coba kita, ada yang masuk langsung gini kan? Indonesia kekuatan. Ya, kita gini, langsung dimarahin, kita diusir. Ya, diusir dari daras itu. Kita dihukum berapa hari nggak ikut daras dihukumnya. Ya, langsung kita dinasehati sama masyayikh, sama suuntulab nasehati. Ya, itu. Ya, jadi jasa seperti ini mulia, enggak semua orang bisa seperti ini. Ini kata Imam Haddad yang tadi ya, kita itu harus punya wirid apapun itu. Ya, kayak kita. Ya, ini termasuk yang naftakhir bih, yang kita yang kita tahadusan binikmah. Kita kebanyakan yang belajar di Yaman itu diijazahkan itu al-auron. Masing-masing punya auron. Ya, kayak anak ada ikhtiarat punya Syekh Muhammad Baqtiyah ada ba'da fajr, ba'da asar, ba'da isya ada. Ya, di Habib Umar ada al-khulasah. Di Ahqaf ada di Buya Baharun. Masing-masing masyayikh itu punya auron. Masing-masing punya masyayikh. Ya, jadi antum di sini silahkan pilih sendiri mau wirid apa. Ya, itu. Mau antum baca Quran, Asmaul Husna, tafadhol. Ya. Silahkan. Ya. Di sini Imam Haddad menjelaskan yang paling baik itu apa? Ayat Al-Quran yang paling baik itu. Ya. Yang aulad itu ayat Al-Quran. Ya, jadi antum baca Al-Quran tiap hari. Bacanya tiap hari. Ya, para ulama itu ada yang menghatamkan sebulan sekali. Ada. Ya, ada yang menghatamkan seminggu sekali. Dan ini termasuk yang sering kita lakukan di Yaman. Ya, kebanyakan ulama Yaman itu seminggu sekali khatam Al-Qur'annya. Ya, dimulainya malam Jumat, khatamnya subuh Kamis. Ya, mulainya malam Jumat, khatamnya subuh Kamis. Itu kebiasaan kita. Ya, atau ada lagi yang 3 hari sekali. Ada. Yang paling jarang yang sehari sekali. Itu jarang. Ya. Kenapa kok bisa ada ulama yang sehari khatam? Ada ulama yang saya khatam 3 kali. Kok bisa? Itu kembali kemana? Ke barokatul awqat. Waktunya mereka itu berkah.
sambil jalan pun sambil baca Quran karena hafal. Ya, dari rumah ke Bakolah sambil merojaah Quran karena hafal. Sholat tahajud 8 rakaat bisa 8 juz. Sholat duha 8 rakaat bisa 8 juz, dikali aja. Ya. Ya, makanya itu nggak mustahil. Nggak mustahil. Ya, karena waktunya barokah. Ya, itu. Silahkan antum jadikan ayat Al-Qur'an sebagai wirid. Ya. Imam Haddad di kitabnya Risalatul Mu'awanah itu menyebutkan wadhaif al-yaumiyah. Silahkan antum baca kitab Risalatul Mu'awanah, termasuk 10 kitab Imam Haddad juga disebutkan 5 wadhaif al-yaumiyah littalib. Ya. Ya, yang pertama apa? Qiraatul Quran. Yang kedua adzikru lillah. Yang ketiga at-tafakkur fi khalqillah. Yang keempat yaitu qiraatul ilmi. Yang kelima yaitu nawafilul ibadah. Ya, yang pertama qiraatul Quran itu wadhaifnya. Ya, yang kedua adzikru lillah. Yang ketiga tafakkur fi khalqillah. Yang keempat nawafilul ibadah. Yang kelima qiraatul ilmi. Ini 5 ini jangan sampai hari kita kosong. Entah itu baca Quran, entah itu kita baca ilmu, atau nawafilul ibadah dan yang lainnya. 5 ini. Ya, silahkan baca kitab Risalatul Mu'awanah. Ya, man laisa lahu wirdun fahuwa wirdun. Kata Habib Abdurrahman Segaf, man laisa lahu wirdun fahuwa. Itu tahu. Antum punya sekarang? Punya sekarang? Wirid punya? Alhamdulillah. Kalau nggak punya berarti Kirdun. ya, man laisa lahu wirdun fahuwa. Ya, jadi sekarang antum tanamkan bahwa ana harus punya wiridan. Ya. Tad ana mau rotib haddad, tafadhol rotib haddad. Mau rotib atos, tafadhol atos. Ya, mau hijib sakron. Wah, nanti dulu. Hijib sakron nggak akan kuat. Ya. Ada ijazahnya. Wirid latif, tafadhol latif setiap pada fajar. Ya. Tad ana mau yasin aja habis subuh. Ya. Tafadhol. Yang penting kita punya wiridan. Iqra. يقرؤونه كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون معناه ولا يعلمون لأي شيء أنزل ولو علموا لعملوا فإن العلم ما نفع ومن علم وما عمل فليس بينه وبين الجاهل فرق إلا من حيث إن حجة الله عليه آكد فعلى هذا يكون الجاهل أحسن حالا منه ولذلك قيل كل علم لا يعود عليك نفعه فالجهل أعود عليك منه. Membaca Al-Quran, awas, membaca Al-Quran jangan cuma membaca, jangan sama seperti kaum Khawarij. Ya, kata Nabi, saya khurujuna fi akhir zaman ahdathul lisan wa sufahaul ahlam. Siapa itu? Humul ladzina yaqra'una al-Qur'an la yujawizuna hana jirahum. Kata Nabi, mereka itu akan keluar akhir zaman yang lisannya fasih. Ya, lisannya fasih. Dia tapi membaca Al-Qur'annya fasih, tapi enggak melewati tenggorokan. Artinya apa? Cuma baca aja, tapi nggak paham maknanya. Cuma baca aja, ya, tapi nggak paham at-tadaburnya. Itu, ya. Makanya antum lebih baik hafal 1 ayat tapi paham daripada 30 juz asal hafal. Ya, anak termasuk orang mungkin yang kurang setuju dengan ada target hafalan. Ada pondok tahfidz 6 bulan dijamin hafal 30 juz. Ya, banyak sekali kayak gitu. Ya, cuma mengejar hafal. Takutnya apa? Masuk ke golongan yaqra'unal Qur'an la yujawizuna hanajirahum.
hanajir, tenggorokan. Membaca Quran tapi enggak melewati tenggorokan, cuma nyampe mulut doang, enggak nyampe hati. Itu sifatnya siapa? Khawarij. Ya. Itu. Setelah itu Imam Haddad mentanbih kita untuk murid kalau punya ilmu kita beramal. Kata Syekh Muhammad Baqtiyah, ta'allamu lita'malu wala tata'allamu litatakallamu. Ya, ta'allamu lita'malu wala tata'allamu litatakallamu. Ini anak tempel di lemari pas di Yaman. Ya. Setelah anak dengar ini dari Syekh Muhammad, dari Syekh, tulis di kertas, anak tempel di lemari. Ta'allamu lita'malu wala tata'allamu litatakallamu. Ya, belajarlah untuk diamalkan, jangan belajar untuk debat. Ya, itu artinya. Itu. Di sini Imam Haddad menjelaskan tentang al-amal bil ulum ad-diniyah di sini. Ya. Wailul lam ya'lam marrah. Kata ulama, wailul liman lam ya'lam marrah. Wa wailun liman ya'lam wa lam ya'mal sab'u marrat. Wailun, celaka, liman la ya'lam, bagi siapa yang tidak tahu, marrah, cuma sekali. Wa wailun liman ya'lam, tapi celaka bagi orang yang mengetahui. Wala ya'mal, akan tetapi tidak melakukan sab'u marrat, maka celakanya 7 kali. Ya, makanya Nabi itu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu lah. Ya, itu doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, karena apa? Yang membedakan kita dengan orang kafir itu apa? Amal bil ilmi. Ya, awas, kata para ulama, al ilmu fi dzatihi sina'atun. Ya, ya'rifuhul bar wal fajir wal mu'min wal kafir. Ilmu itu di zatnya itu sebuah sina'ah, cuma buatan aja. Diketahui orang yang fasik, orang yang pinter, orang kafir, orang mukmin tahu semua ilmu. Bahkan orang kafir ada yang lebih pintar dari orang mukmin. Tapi apa? Wal maksud minhu, maksud ilmu itu apa? Bukan zatnya, tapi apa? Samarohnya, buahnya. Yaitu apa? Al-ibadah, al-amal. Wa ma khalaqtul insa wal jinna wal insa illa liya'budun, itu samratul ilmi, itu amal. Al-ibadah, samratul ilmi itu ibadah. Itu yang membedakan kita dengan fajir, orang yang fasik, dengan kafir. Kalau kita cuma ilmu aja, kita sama dengan kafir, bahkan kita kalah. Tapi apa yang membedakan? Yaitu samrohnya, itu al-ibadah. Ya, disebutkan kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, fal ilmu bil a'mali wa yazqu bil ahwali. Fal ilmu bil a'mali yazqu bil ahwali wa laisa bil aqwali wa laisa wa kasratul jidali. Al ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahluh. Awas, al ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu semuanya khasyah. Apa khasyah? Takut kepada Allah. Yu'raf bidzaka ahluh. Ahlul ilmi itu dilihatnya bukan karena ilmunya, karena apa? Ketakutannya kepada Allah. Ya, karena apa? Ilmu itu semuanya ketakutan. Ya, itu. Yu'raf bidzaka ahluh. Ya, itu. Jadi siapa yang punya ilmu walaupun sedikit, silahkan diamalkan. Ya, apapun itu ilmunya, diamalkan. Ya, itu. Kata Imam Haddad, kalau ada orang yang alim tapi dia enggak mengamalkan,
hal yusamma aliman? Paham? Ada orang alim tapi enggak mengamalkan. Apakah disebut orang alim? Enggak. Kata Imam Haddad, yang alim tapi enggak mengamalkan enggak disebut alim. Enggak. Ya. Disebut alim itu karena apa? Karena mengamalkan. Ya, ibadah kita, pahala sholat kita itu beda dengan sholat yang tahu ilmunya. Awas, jangan sangka ibadah kita, sholat kita, puasa kita sama. Enggak. Ente sholat tanpa tahu ilmunya, segini pahalanya. Tapi orang sholat dengan ilmunya, lebih besar pahalanya. Ya, kita puasa tanpa ilmu, dapat pahala, tapi sedikit. Tapi kita puasa dengan ilmunya, pahalanya lebih besar. Itu pentingnya ngaji fikih. Ya, itu pentingnya ngaji fikih. Karena apa? Kalau kita udah tahu, kita lakukan, kita dapat 2 pahala. Pahala tahu ilmu, pahala mengamalkan. Tapi kalau kita nggak tahu ilmu, tapi kita mengamalkan, itu apa? Nggak akan terima. Ya, apa kata Jizubat? Wa kullu bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang mengamalkan tanpa ilmunya maka akan ditolak, akan terima. Ya, itu. Insya Allah setelah ini Imam Haddad akan menjelaskan tentang sholat tahajud. Sholat tahajud dan sholat jamaah 5 waktu. Ya, nggak akan sekarang dibahasnya. Ya, karena sekarang ini udah jam 10. Nanti insya Allah Kamis malam kita tempatnya yang besok yang ikut daurah zawiyah, besok kita nggak usul, tapi busrol fikih. Besok daurah busrol kalim. Besok hari Kamisnya kita pindahkan ke ngaji suluk adab ini di sekre HPMI. Ya, dengan menyambut maba ikut. Supaya apa? Oh gini loh, Jordan tuh kayak gini apa ngajinya. Malamnya ke BL. Apa? Ya, insya Allah. Tapi nanti tunggu kabar selanjutnya. Sementara seperti itu, ya, sementara seperti itu, ya, insya Allah. Apa? Ya. Kita hafalkan dulu. Berhenti dulu aja. Ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita istiqomah, ya, sampai khatam kitab. Insya Allah setengah kitab lagi kita khatam. Ya, itu. Ya, ana minta ya kita tetap belajar, istiqomah dan menghormati majlisul ilmu. Ya, dihormati. Ya, karena ilmu itu mulia. Yang mulia itu enggak akan datang kecuali kepada orang yang mulia. Ya, Kelas. ya, antum kesini berarti antum mulia. Karena datang ke majlis, maka jangan dinodai. Ya, ini buat semuanya. Ya, itu. Alhamdulillah, ada yang tanyakan? Ini ada doa ba'da ta'alum. Ya. Doa ba'da ta'alum. Ya Rabbana Nyanyi. Insyaallah antum nih, kalau di sini kita nggak boleh berisik-berisik di sini. Soalnya di samping itu ada big family. Tapi itu ada anak kecil 2. Ya, ini pun anak izin ke hadis ini. Oh, tafadhol, tapi jangan berisik kata hadisnya. Ya. Ini baca saya sendiri, nanti besok di KPMI
kita baca ini. Supaya apa? Dingin tuh HP ini ya. Sekarang panas soalnya HP ini. Silakan antum hafalin doa ini yang dibaca setelah jalsah. Ya, ini yang kita baca pas diaman juga ini. Alhamdulillah, ada yang tanyakan? Zul, tanyakan? Gak ada? Sibuk kali Zul ini. Hah? Minum ambil, bagi di bawah kulkas itu. Oh iya.